Di sebuah lembah yang diselimuti kabut pagi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Simpang Awan. Sebuah tempat di mana ayam berkokok membangunkan hari, anak-anak berlarian di sawah, dan angin berbisik dari balik hutan. Desa itu damai, setidaknya bagi mereka yang punya rumah, keluarga, dan nama yang dihormati. Tapi tidak bagi Wira. Wira adalah sosok yang nyaris tak terlihat di mata penduduk desa. Lelaki tua dengan punggung membungkuk, rambut perak yang jarang disisir, dan mata yang menyimpan ribuan hari penuh luka. Ia bukan orang gila. Ia bukan pula penjahat. Ia hanya sendiri. Setiap pagi, Wira berjalan menyusuri jalanan tanah desa. Langkahnya lambat. Tangannya membawa mangkuk kayu usang, berharap ada sisa nasi, atau seteguk air hangat dari dapur yang murah hati. Tapi banyak pintu yang menutup sebelum ia sempat berkata apapun. Banyak mata yang memalingkan wajah seolah dia tak ada. Kadang anak-anak melempar kerikil sambil tertawa, memanggilnya, Wira Bau. Orang dewasa hanya menggeleng dan berkata, hidupnya sudah lewat. Padahal, di balik wajah tuanya, tersimpan cerita yang tak mereka tahu. Dulu, Wira adalah petani. Ia punya istri, anak, dan sawah kecil di pinggir hutan. Tapi banjir besar 15 tahun silam menghanyutkan semua. Rumahnya, ladangnya, dan anak semata wayangnya. Sang istri tak bertahan lama karena duka. Sejak hari itu, Wira tidak punya apa-apa, kecuali kenangan dan doa yang ia bisikkan setiap malam. Ia tinggal di bawah jembatan bambu, dengan atap dari seng bekas dan tikar sobek sebagai ranjang. Saat hujan turun, ia menggigil dalam diam. Tapi ia tak pernah mencuri, tak pernah marah pada siapapun. Dalam hati kecilnya, ia masih percaya bahwa kebaikan akan datang pada orang yang sabar. Setiap kali langit senja mulai berwarna jingga, Wira duduk di tepi pematang, memandangi garis hutan yang gelap. Entah kenapa, di sanalah ia merasa damai. Angin dari sana terasa lebih jujur, lebih menerima. Kadang, ia berbicara sendiri sambil tersenyum. Besok mungkin ada yang kasih makan lebih. Atau mungkin aku ketemu teman ngobrol. Siapa tahu. Tapi malam datang lagi, dan dunia tetap sunyi. Namun yang tidak Wira tahu, takdir sedang berjalan perlahan dari balik rimbunnya pepohonan. Sesuatu yang besar, liar, dan terluka, jauh di dalam hutan. Dan hidup Wira, yang selama ini tak dianggap, sebentar lagi akan berubah. Karena kadang, sahabat sejati, datang dari tempat yang paling tak disangka. Pagi itu, langit Simpang Awan diselimuti kabut tipis. Angin meniupkan embun dari pepohonan, dan suara burung-burung bersahutan memanggil pagi. Wira, seperti biasa, terbangun lebih awal dari ayam. Perutnya keroncongan, tapi isi mangkuk kayu kemarin hanya tinggal remah nasi basi. Hari ini, ia memutuskan pergi lebih jauh dari biasanya, menyusuri batas hutan untuk mencari ranting kering. Mungkin, kalau cukup banyak, bisa ia tukar dengan sepotong ubi rebus di pasar kecil desa. Langkahnya pelan namun pasti. Sepatu tuanya, sisa pemberian orang tak dikenal, sudah robek di ujung. Tapi ia tetap melangkah, menyusuri jalan setapak yang tak sering dilewati. Semakin jauh ia masuk ke hutan, semakin hening dunia di sekelilingnya. Hanya suara dedaunan bergesekan dan ranting patah sesekali. Dan di sanalah, di bawah pohon ara besar yang menjulang ke langit, Wira berhenti. Matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Sebuah jejak kaki. Bukan jejak kijang. Bukan pula babi hutan. Ukurannya luar biasa besar. Lebarnya bisa memuat 2 telapak tangan pria dewasa. Dan cakar-cakarnya mencengkeram tanah dengan kekuatan yang mencemaskan. Jejak itu dalam, mengarah masuk ke belantara yang lebih lebat. Wira berlutut, menyentuhnya perlahan. Naluri bilang aku harus balik, gumamnya. Tapi rasa penasaran, bilang teruskan sedikit lagi. Ia berdiri, menyusuri jejak itu, pelan-pelan. Sepanjang langkahnya, tanah tampak terguncang, ranting terbelah, dan dedaunan kering tertindih berat. Semakin dalam ia masuk, udara makin lembab, dan cahaya makin redup.
Tapi rasa takut yang biasanya menyelimuti, entah mengapa, tak datang hari ini. Di tengah hutan itu, Wira tiba di sebuah ruang terbuka kecil, dikelilingi akar-akar besar dan pepohonan tua. Dan di sanalah, tubuhnya membeku. Seekor harimau raksasa berdiri hanya 10 langkah di depannya. Makhluk itu luar biasa. Bulunya jingga gelap, dengan garis-garis hitam seperti ukiran malam. Matanya, 2 cahaya kuning yang menembus kabut pagi, menatap langsung ke arah Wira. Tapi bukan kemarahan yang terpancar, melainkan kesakitan. Kaki depannya berdarah, cakar kirinya pincang. Di pergelangan kakinya, menancap potongan kawat karatan, sisa dari jebakan manusia. Nafas harimau itu berat, giginya menyeringai, bukan karena ingin memangsa, tapi menahan perih yang luar biasa. Wira tidak bergerak, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu satu gerakan salah, dan ia akan jadi santapan pagi. Tapi ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang menahan langkahnya untuk lari. Belas kasihan. Dada Wira bergemuruh. Ia merogoh saku, mengeluarkan kain tua, bekas ikat kepala istrinya dulu, dan mengangkat tangannya perlahan. Langkah demi langkah, ia dekati harimau itu, seperti mendekati anak yang tersesat. "Sakit, ya?" bisiknya. Dan saat itu, harimau raksasa itu merunduk. Ia jatuhkan tubuhnya ke tanah. Tak bergerak, mata tertutup, nafas tersisa. Wira tak percaya. Ia duduk di sebelahnya, melepaskan kawat yang melukai kakinya. Luka itu dalam, tapi tak sampai menghancurkan otot. Ia basuh dengan air dari bambu yang tumbuh dekat situ, lalu balut perlahan. Harimau itu menggeram, tapi tidak menyerang. Matahari merangkak naik di langit, tapi waktu seolah berhenti di hutan itu. Di tengah sunyi, seorang pengemis dan seekor raja rimba saling diam, namun saling mengerti. Mereka sama-sama pernah kehilangan, sama-sama tersisih, dan tanpa kata-kata, mereka berdua tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Wira tak pergi hari itu. Ia tinggal sampai matahari condong ke barat, memeriksa napas harimau, memastikan ia tidak mati. Ia beri makan dari ikan kering yang ia bawa, dan berbicara, meski tak ada jawaban. Sebelum pulang, ia menatap mata sang harimau dan berkata lirih, "Aku akan kembali besok. Jangan mati dulu, ya." Dan sejak hari itu, awal kisah 2 sahabat paling aneh di bumi pun dimulai. Pagi berikutnya, sebelum ayam berkokok dan kabut mengangkat tirainya dari ladang, Wira sudah terjaga. Mangkuk kayunya kosong. Perutnya masih sama laparnya. Tapi hari ini ia tak mencari nasi, tak pula ranting kering. Ia membawa 2 hal, air hangat dalam bambu, dan sepotong kain bersih dari baju lusuh yang ia sobek separuh. Langkahnya cepat meski usia telah menggerogoti lututnya. Ia berjalan masuk ke dalam hutan, menapaki jejak yang ia hafal semalam. Bukan karena ia tak takut, tapi karena ada sesuatu yang ia tahu, menunggu. Dan benar, di tempat yang sama, di bawah pohon ara tua yang akarnya menjalar seperti jari-jari bumi, harimau itu masih terbaring. Nafasnya berat, matanya sayu, tapi terbuka sedikit saat melihat Wira datang. Ia tidak bergeming, hanya menghela napas seperti seseorang yang kelelahan karena bertahan hidup terlalu lama. Wira mendekat, pelan, berbicara seperti sedang menyapa kawan lama. "Pagi, Rimbo," ucapnya lirih. Ya, Rimbo, itu nama yang ia berikan dalam hati. Nama dari hutan. Nama dari diam dan kekuatan. Ia duduk di samping tubuh raksasa itu. Perlahan, dengan tangan keriputnya, ia membuka balutan luka semalam. Darah masih merembes. Daging tampak robek, berwarna merah gelap. Tapi tak ada tanda infeksi. Luka itu masih bisa diselamatkan. Ia membasuh luka itu dengan air hangat. Rimbo menggeram pelan, tapi tak menyerang. Ia hanya memejamkan mata, seperti percaya, atau mungkin terlalu lelah untuk melawan. "Dulu anakku juga pernah terluka begini," cerita Wira, sambil meremas kain basah. "Dia jatuh dari pohon saat memetik mangga. Aku yang bungkus kakinya. Dia nangis semalaman.
Tapi pagi-paginya, dia bilang lukanya nggak terasa karena aku jagain dia. Tangannya berhenti sejenak. Namanya Earese, bisiknya. Anak laki-laki satu-satunya. Hilang waktu banjir besar. Aku nggak sempat selamatkan dia. Rimbo membuka matanya. Mata kuning yang dalam, seolah mengerti setiap patah kata. Dan di hening hutan itu, dua makhluk yang terluka, satu manusia, satu raja hutan, saling menyembuhkan bukan hanya luka di kulit, tapi luka yang lebih dalam dari itu. Wira membalut kaki Rimbo dengan hati-hati. Ikatannya kuat, tapi lembut. Setelah itu, ia duduk di sebelahnya. Punggung bersandar pada tubuh harimau yang hangat dan pelan-pelan naik turun karena nafas. Kalau kau mati, Rimbo, aku kehilangan satu-satunya makhluk yang dengar aku bicara, gumamnya. Tolong jangan mati, ya. Matahari mulai naik. Sinar tipis menembus celah-celah dedaunan, menciptakan lukisan cahaya di tubuh harimau itu. Burung-burung mulai bernyanyi, tapi tak satu pun dari mereka mengganggu. Dan saat Wira hendak pergi, ia berbalik, menatap sang raksasa. Aku akan kembali besok. Kita belum selesai jadi teman. Rimbo, seakan mengerti, mengangkat kepalanya sedikit. Lidahnya menjilat tangan Wira. Luka di kaki masih berdenyut, tapi hatinya, mungkin, untuk pertama kalinya, merasa tidak sendiri. Hari berganti minggu. Setiap pagi, Wira membawa sepotong ikan, air bambu, atau sekadar suara untuk menemani. Dan setiap pagi itu pula, di batas hutan, Rimbo sudah menunggu, duduk tegap, mata waspada, tapi penuh keheningan yang tenang. Rimbo sembuh perlahan. Luka di kakinya mulai mengering. Bekas cakar jebakan itu masih ada, tapi kini dibalut kasih, bukan kemarahan. Ia tak pernah bicara, tentu saja. Tapi caranya menundukkan kepala saat melihat Wira, atau duduk tenang di samping kakek renta itu, sudah cukup bicara tentang sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari-hari itu menjadi hari terbaik dalam hidup Wira. Ia tidak lagi tidur di bawah jembatan. Ia membangun pondok kecil dari batang pisang dan ilalang, tak jauh dari tempat Rimbo biasa beristirahat. Setiap malam, ia menceritakan kisah lamanya. Tentang istrinya yang suka bernyanyi. Tentang anaknya yang pandai menggambar. Tentang harapan kecil, untuk suatu hari bisa disebut, berarti. Dan Rimbo? Ia mendengarkan. Kadang, ketika Wira bicara terlalu lama, harimau itu mendekat, lalu menjatuhkan tubuhnya dengan napas panjang, seakan berkata, "Sudahlah, tidur dulu. Kau sudah cukup bicara hari ini." Ada keheningan yang tidak menghakimi di antara mereka. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan untuk menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih kuat. Hanya keberadaan yang diterima. Kadang, Rimbo membawa hadiah, seekor kelinci hutan, atau ikan besar dari sungai. Wira tak pernah memintanya. Tapi setiap kali ia menerima, ia akan memasaknya di api kecil, dan membagi dua dengan harimau itu. Lucunya, meskipun ia duduk di sebelah binatang paling berbahaya di hutan, Wira tak pernah merasa seaman itu. Orang-orang pikir, binatang paling buas itu harimau, katanya suatu malam sambil memandangi langit. Tapi menurutku, manusia yang tak peduli jauh lebih menakutkan. Rimbo menatap langit juga, seolah mengerti. Hari demi hari, perubahan mulai terasa. Tubuh Wira yang kurus mulai lebih tegap. Ia bisa berjalan lebih jauh, memanjat pohon muda, bahkan tertawa. Ia belajar mengenal hutan, memahami iramanya. Dan di setiap langkah, Rimbo selalu ada tak jauh darinya, seperti bayangan, atau penjaga tak bersuara. Namun, Wira tahu, persahabatan mereka bukan untuk dilihat orang lain. Ia tetap diam ketika di pasar orang bertanya kenapa tubuhnya kini lebih sehat. Ia hanya bilang, "Mungkin karena aku lebih banyak berjalan." Tidak ada yang tahu bahwa ia telah menemukan teman, dalam sosok yang tak pernah diharapkan siapapun. Anak-anak yang dulu mengejeknya mulai penasaran. Beberapa melihat Wira mengobrol sendiri di batas hutan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka tak tahu, di balik pohon besar yang menjulang, ada sepasang mata kuning yang mengawasi mereka,
bukan untuk memangsa, tapi melindungi. Dan sejak kehadiran Rimbo, ladang mulai subur, hama berkurang, dan malam-malam desa menjadi lebih damai. Tak ada yang tahu sebabnya. Tapi Wira tahu. Ia tahu bahwa kasih yang tulus bisa menyembuhkan lebih dari luka. Ia bisa menyembuhkan tanah. Mereka bukan manusia dan binatang. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan tempatnya. Dalam sunyi, dalam luka, dalam penerimaan. Dan di tengah hutan simpang awan, dua makhluk yang tak dianggap, perlahan menjadi penjaga yang tak kelihatan. Malam itu, bulan tidak muncul. Awan kelabu menggantung rendah. Dan angin membawa aroma ganjil ke desa simpang awan. Di kandang belakang rumah kepala desa, 3 ekor kambing menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. Hanya sisa darah dan rantai putus yang tertinggal. Pagi harinya, desa geger. Orang-orang berkumpul di balai bambu. Suara teriakan, bisikan takut, dan tuduhan mulai beterbangan di udara. Ini ulah harimau, teriak seseorang. Dari larangan hutan itu. Kita harus buru, sebelum anak-anak kita yang dimangsa. Dan seperti biasa, dalam situasi panik, manusia mencari kambing hitam, atau dalam hal ini, pengemis tua yang suka mondar-mandir ke hutan. Mungkin Wira yang membawa bencana itu. Dia sering menghilang ke dalam hutan. Siapa tahu dia bawa harimau ke sini buat balas dendam. Wira hanya bisa diam. Ia tahu Rimbo. Ia tahu betul, Rimbo tidak akan menyerang kambing. Ia pernah melihat sendiri bagaimana harimau itu membiarkan rusa kecil melintas saat mereka berjalan di sungai. Rimbo bukan pemangsa sembarangan. Ia berhati. Tapi siapa yang mau percaya pada seorang tua miskin yang tak pernah diundang bicara? Kepala desa memerintahkan pasukan jaga desa untuk menyiapkan jebakan, racun daging, dan senjata tajam. Mereka membayar pemuda desa untuk patroli malam. Anak-anak dilarang keluar rumah. Larangan memasuki hutan ditegaskan kembali. Wira pulang ke pondok ilalangnya dengan dada berat. Ia temui Rimbo, yang sudah duduk di tempat biasa. Sorot matanya tenang, tapi tubuhnya seperti tahu, bahaya sedang mendekat. Wira duduk di sebelahnya. Hening sejenak. Aku minta maaf, Rimbo. Suaranya gemetar. Manusia memang cepat lupa siapa yang menyelamatkan dan siapa yang menyakiti. Mereka lebih takut pada bayangan daripada hati. Ia mengelus kepala harimau itu. Kalau kau bisa bicara, mungkin kau akan bilang, tinggalkan aku, Wira. Tapi aku tak bisa. Aku yang membuatmu bertahan hidup. Dan aku juga yang akan memastikan kau tak mati sia-sia. Hari-hari berikutnya menjadi gelap. Daging beracun disebar di tepi hutan. Jejak Rimbo mulai diburu. Anak-anak muda mulai memasuki bagian luar rimba, membawa tombak dan pisau. Dan pada suatu sore, saat Wira datang seperti biasa, Rimbo tidak muncul. Panggilan Wira menggema. Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada desah napas di bawah pohon ara. Wira panik. Ia berlari menembus semak dan akar, mencarinya seperti ayah yang kehilangan anak. Hingga ia menemukannya. Rimbo tergeletak di balik semak belukar. Nafasnya pelan. Di mulutnya, sisa daging yang berwarna kebiruan. Matanya masih terbuka, tapi sayu. Kabur, seperti hendak pergi jauh. Tidak, bisik Wira. Lututnya lemas. Ia jatuh di samping sang raja. Bukan kamu. Suaranya pecah. Kau bukan pembunuh. Bukan pencuri kambing. Mereka tidak tahu. Mereka tidak lihat. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala Rimbo. Aku. Janji aku jaga kamu. Kenapa aku telat? Rimbo mencoba bergerak. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Nafasnya kini hanya desisan pelan. Namun di antara seluruh kesakitan itu, ekornya masih bergerak pelan, menyentuh lutut Wira. Seolah berkata, aku masih di sini. Air mata mengalir deras dari wajah Wira. Tak ada lagi kata-kata. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dunia tak pernah adil bagi mereka yang paling lembut. Malam itu, langit simpang awan menangis.
Dan di tengah gelap hutan, seorang tua memeluk seekor harimau raksasa, yang hatinya lebih manusiawi daripada mereka yang memegang senjata. Langit telah patah. Hujan turun tak lagi rintik, tapi deras, seakan bumi ikut menangisi apa yang akan pergi. Wira masih duduk, tubuhnya menggigil, memeluk Rimbo yang mulai kehilangan panas tubuhnya. Darah dari mulut harimau itu telah kering. Nafasnya, satu demi satu, seperti lilin yang akan padam. Tapi Wira belum menyerah. Dengan tenaga yang seharusnya tak dimiliki oleh lelaki setua itu, ia berusaha bangkit, mengangkat tubuh besar Rimbo dengan semua sisa kekuatan dan tekadnya. Tangan gemetar, kaki goyah. Namun langkah itu tetap maju. Langkah demi langkah, ia menyeret tubuh sahabatnya melalui akar, batu basah, dan semak berduri. Hujan mengguyur seperti cambuk, tapi ia tak peduli. Karena ia ingat satu tempat, air terjun Rawa Suci. Legenda orang tua desa menyebut, di sanalah para leluhur memandikan anak-anak mereka yang sakit, dan roh hutan akan memutuskan apakah nyawa akan kembali, atau pergi untuk selamanya. Tak banyak yang percaya. Tapi bagi Wira, harapan kecil masih lebih baik daripada duduk menangisi kematian. Butuh hampir 2 jam baginya mencapai air terjun itu. Tubuhnya lebam, bahunya berdarah. Namun akhirnya, di bawah guyuran air yang deras dan berkilau seperti cahaya bintang jatuh, ia baringkan Rimbo. Air terjun itu tinggi dan sunyi. Kabut menyelimuti sekitarnya. Suaranya bagaikan lantunan doa purba, tak dipahami manusia, hanya dimengerti oleh alam dan jiwa. Wira memeluk tubuh Rimbo, menatap wajahnya yang hampir tak bernyawa, dan berkata pelan, "Kau bukan binatang, kau sahabatku. Dan jika roh hutan masih mendengar, tolong, ambil umurku, bukan miliknya." Hujan berhenti. Angin mendesir pelan. Air terjun yang tadinya deras, kini mengalir tenang, bening seperti cermin. Dan dari bawah permukaannya, cahaya lembut mulai muncul. Bukan cahaya tajam, tapi hangat, seolah datang dari dalam tanah dan hati hutan itu sendiri. Cahaya itu merambat, menyelimuti tubuh Rimbo yang lemas. Luka di tubuhnya mulai memudar perlahan. Nafasnya yang nyaris tak terdengar kembali berdentum pelan. Ekornya berkedut, kaki depannya bergerak sedikit, dan perlahan matanya terbuka. Wira terisak. Ia memegang kepala Rimbo, yang kini menatapnya dengan mata yang basah dan terang. Harimau itu, dalam diamnya, tahu, ia kembali bukan karena keajaiban, tapi karena cinta yang tak menyerah. Langit pun membuka tirainya. Matahari muncul di balik awan, menciptakan pelangi kecil di ujung air terjun. Rimbo bangkit, perlahan tapi kokoh. Ia mengangkat kepala, mengaum, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pernyataan bahwa ia hidup kembali. Dan Wira, tua dan penuh luka, hanya bisa tertawa dalam tangis. "Kita berhasil, Rimbo, kita belum selesai." Malam itu, mereka tidak kembali ke desa. Karena dunia yang melukai tak pantas menyambut mereka yang disembuhkan oleh alam. Wira dan Rimbo tahu, mereka bukan bagian dari hiruk-pikuk manusia yang penuh prasangka. Mereka adalah bagian dari hutan, dari hujan, dari rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang pernah kehilangan segalanya, dan memilih tetap mencintai. Sejak malam itu, Wira dan Rimbo tidak pernah kembali ke desa. Mereka memilih tinggal di dalam rimba, jauh dari suara tuduhan, dari tangan manusia yang menebar racun, dari dunia yang terlalu cepat membenci apa yang tak dipahami. Di dalam hutan yang sepi itu, mereka membangun dunia mereka sendiri. Pondok kecil dari kayu rotan dan daun lebar, di pinggir sungai yang jernih. Wira menanam umbi-umbian, merawat semak-semak obat, dan berbicara pada burung-burung yang singgah di dahan. Rimbo berburu secukupnya, tidak lebih, tidak rakus. Mereka hidup dengan ritme hutan, perlahan, sabar, dan seimbang. Hari-hari berjalan tenang. Kadang, Wira duduk di batu besar dekat air terjun, membaca doa-doa lama yang ia hafal dari ibunya. Rimbo akan tidur di bawah pohon, mendengarkan angin. Kadang mereka hanya duduk berdampingan tanpa bicara,
menikmati keberadaan satu sama lain. Namun meski mereka menjauh, pengaruh mereka justru mendekat. Desa Simpang Awan mulai berubah. Tak ada lagi ladang yang gagal panen. Sungai yang dulu keruh kini bening, mengalirkan ikan-ikan kecil. Babi hutan yang biasa menyerang sawah tak pernah datang lagi. Pohon-pohon yang ditebang liar tiba-tiba tumbuh kembali dengan daun-daun lebat. Orang-orang tak tahu kenapa. Tapi nenek tua yang jarang bicara berkata pelan, "Itu bukan kebetulan. Itu pasti penjaga hutan kita yang bekerja dalam diam." Mereka mulai mengirim sesajen kecil di batas hutan, bukan karena takut, tapi sebagai ucapan terima kasih. Anak-anak mulai mendengar cerita tentang harimau raksasa yang hanya muncul saat hutan terluka, dan seorang kakek berjenggot putih yang mengusap dahinya dengan tanah sebelum menyembuhkan pohon patah. Mereka tak tahu nama-nama itu. Tapi legenda mulai tumbuh seperti akar, pelan, dalam, dan mengikat. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung rendah di pepohonan, sekelompok anak desa yang bermain terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Mereka tersesat. 3 jam berlalu. Lalu 4. Orang tua mulai panik. Namun sebelum malam turun, anak-anak itu pulang sendiri, dengan wajah terdiam. Mereka bilang, "Kami ditunjukkan jalan pulang oleh seekor harimau besar, dan seorang kakek yang jalannya pelan. Tapi waktu kami balik badan, mereka sudah hilang." Tak ada yang berkata apa-apa. Tapi seorang ibu menangis, bukan karena takut, tapi karena percaya, orang yang mereka usir dulu, masih menjaga mereka. Tahun demi tahun berlalu. Wira semakin tua. Rambutnya putih semua. Rimbo mulai lambat bergerak. Tapi mereka tetap berjalan bersama, menyusuri sungai, menanam pohon, mengusir pemburu. Hingga suatu hari, mereka tak terlihat lagi. Namun hutan tidak pernah benar-benar sunyi. Kadang, saat kabut turun di pagi hari, penduduk melihat siluet harimau besar di tepi rimbun. Kadang terdengar suara kayu diketuk pelan, seperti tongkat tua menghantam akar. Kadang, di pagi buta, ada sisa api unggun kecil, hangat dan terjaga. Dan orang-orang pun percaya bahwa hutan ini dijaga oleh 2 makhluk yang tak ingin dikenang karena kekuatan, tapi karena kasih. Mereka bukan lagi sekadar legenda. Mereka adalah taring dan tangan. Taring dari Raja Hutan. Tangan dari manusia kecil yang pernah dianggap tak berarti. Dan keduanya, kini abadi,